Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anak Agung Ngurah Satya Pranata dengan NIM 1902612071, dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif periode 14 September 2020 sampai 20 September 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai manajemen perioperatif, yaitu pada bagian postoperatif. Di mana definisi dari postoperatif itu merupakan perawatan segera pada periode setelah operasi selesai. Dilakukan meliputi kamar operasi post anesthesia care unit atau PACU hingga pasien pulih dari pengaruh anestesi. Dengan tujuan yang pertama mencegah, mengidentifikasi, dan melakukan manajemen terhadap komplikasi. Yang kedua, mengusahakan percepatan penyembuhan pasca operasi. Yang ketiga, mengembalikan kondisi pasien ke dalam kondisi stabil. Dan yang terakhir yaitu mendukung pasien selama pemulihan fungsi fisiologisnya. Fase pemulihan itu terdapat 3 fase. Yang pertama yaitu fase 1, yaitu pasien sudah kembali dari pengaruh anestesi dan refleks motoriknya sudah kembali. Fase 2 yaitu di mana pasien sudah tidak mengalami mual dan juga nyeri berlebihan pasca operasi, dan hingga seperti apa kriteria pasien yang sudah boleh pulang tersebut. Fase 3 yaitu pasien one day care, di mana ini merupakan 24 jam setelah operasi. Risiko pasca anestesi pun juga dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu pasien yang mempunyai risiko tinggi gagal nafas dan gangguan kardiovaskuler pasca anestesi, sehingga memerlukan nafas kembali. Pasien yang termasuk dalam kelompok ini langsung dirawat di unit terapi intensif pasca anestesia atau bedah tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih. Kelompok 2 yaitu di mana sebagian besar pasien pasca anestesi dengan tujuan menjamin agar pasien segera mendapat keadekuatan respirasinya. Kelompok 3 yaitu pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan, di mana pasien ini fungsi respirasinya adekuat, namun harus terbebas dari rasa kantuk, ataksia, nyeri, dan kelemahan otot, sehingga pasien dapat kembali pulang. Selanjutnya itu PACU, itu Post Anesthesia Care Unit, di mana definisi dari PACU ini adalah ruangan khusus pasca anestesia atau bedah yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, obat atau resusitasi, tenaga terampil di bidang resusitasi, dan gawat darurat. Serta di sini disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan spesialis bedah. Tujuan dari PACU ini adalah memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat mengenai masalah respirasi dan sirkulasi. Yang kedua yaitu mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi. Yang ketiga memantau pendarahan luka operasi, dan yang terakhir yaitu mengatasi atau mengobati masalah nyeri pasca bedah. Di mana pasien yang perlu dirawat di ruang PACU itu yaitu pasien dengan analgesia lokal yang kondisinya normal, pasien dengan risiko tinggi tertular infeksi, sedangkan di ruang pulih tidak ada ruang isolasi, ataupun pasien yang memerlukan terapi intensif, di mana ini langsung dirawat di ICU. Terdapat kriteria pemindahan ke PACU, di mana kriteria minimal yaitu mudah bergerak, sadar penuh, dapat mempertahankan jalan nafas, tanda vital stabil selama 15-30 menit, mampu minta tolong bila perlu, tidak ada komplikasi operasi secara nyata. Untuk anestesi regional diperlukan juga kembalinya fungsi sensorik dan motorik. Yang paling dibutuhkan di mana yaitu mengontrol nyeri postoperatif, mengontrol mual dan muntah, serta mengembalikan suhu normal. Untuk anestesi regional diperlukan juga kembalinya fungsi sensoris dan motorik. Selanjutnya itu pemindahan pasien dari kamar operasi, di mana pasien belum sadar atau dalam pengaruh anestesi, kita harus pastikan jalan nafasnya adekuat dan ventilasinya terjamin. Bila belum terjamin atau belum bernafas spontan, maka harus diberikan pernapasan buatan. Yang ketiga itu gerakan saat memindahkan pasien harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menimbulkan atau meningkatkan nyeri dari pasien tersebut. Pada pasien yang sirkulasinya belum stabil, harus diwanti-wanti atau dijaga agar tidak terjadi shock ataupun hipotensi. Pasien yang dilakukan blok spinal diperbaiki posisinya agar sirkulasinya dari tungkai ke proksimal lancar. Pastikan infus, pipa nasogastric tube, dan kateter urin berfungsi dan terfiksasi dengan baik. Dan juga pemindahan ini harus tidak dilakukan dengan tergesa-gesa, di mana jika dilakukan secara tergesa-gesa akan membuat pasien terasa nyeri, adanya perubahan posisi kepala, muntah, atau guncangan sirkulasi dari pasien tersebut. Selanjutnya itu serah terima pasien di ruang pulih.
Hal yang perlu disampaikan saat serah terima ini di mana yang pertama, masalah tata laksana, penyulit anestesi, dan pengobatan juga alergi yang dapat terjadi pada pasien tersebut. Yang kedua, harus diberitahu mengenai tindakan yang dilakukan pada pembedahan dan juga pendarahan. Yang ketiga, harus diberitahu juga jenis anestesi yang diberikan, jumlah infus yang diberikan, diuresis, serta gambaran respirasi dan sirkulasi dari pasien tersebut. Posisi pasien di tempat tidur pun juga harus diberitahu, serta penanganan khusus yang mungkin diperlukan oleh pasien sesuai instruksi dari dokter yang bertugas. Selanjutnya itu ruang pulih, di mana ruang pulih ini merupakan ruangan khusus pasca anestesia yang berada di kompleks kamar operasi yang dilengkapi beberapa peralatan serta tenaga terampil dalam bidang resusitasi dan gawat darurat. Tujuan dari ruang pulih ini yaitu memantau secara kontinu masalah respirasi dan sirkulasi pasien, yang kedua mempertahankan kestabilan respirasi dan sirkulasi, ketiga memantau pendarahan dari luka operasi, dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah nyeri. Pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik dapat dibagi dalam 10 langkah, di mana yang pertama itu fungsi kesadaran, fungsi respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, fungsi saluran cerna, aktivitas motorik, suhu tubuh, nyeri, posisi, serta pemantauan dan kriteria dari pasien itu dapat pulang. Yang pertama yaitu kesadaran. Masalah yang biasa dihadapi pada aspek kesadarannya yang pertama itu pemanjangan pemulihan kesadaran, di mana hal ini diusahakan untuk memantau dan menjaga fungsi vital tetap adekuat dari pasien tersebut, serta harus diusahakan untuk mengatur posisi pasien, karena di sini pasien rentan mengalami cedera. Yang kedua itu gaduh gelisah pada pasca bedah. Ini mungkin menyebabkan penggunaan ketamin sebagai obat anestesia, adanya karena nyeri berat, hipoksia, buli-buli yang penuh, stres berlebihan, dan hal ini biasanya sering terjadi pada pasien anak-anak. Yang kedua yaitu respirasi, di mana parameter respirasi itu ada suara nafas paru, di mana kedua sisi paru harus sama terdengar suara nafasnya, frekuensi nafas yaitu 10-35 kali per menit, irama nafas harus teratur, volume tidalnya minimal 4-5 ml per kilogram berat badan, untuk kapasitas vitalnya 20-40 ml per kilogram berat badan, untuk inspirasi paksanya sampai 40 cm H2O, PaO2 dan FiO2 30%-nya mencapai 100 mm Hg, dan PaCO2-nya 30-45 mm Hg. Untuk sumbatan jalan nafas, pada suplararing biasa terjadi karena lidah jatuh ke hipofaring maupun karena air liur atau bekuan darah dan isi lambung akibat muntah ataupun regurgitasi. Pada laring biasanya terjadi akibat benda asing, spasme, edema, dan kelumpuhan pita suara. Kedua, sumbatan jalan nafas ini dapat ditanggulangi dengan alat ataupun tanpa alat, di mana dengan menggunakan alat yaitu dengan pipa orofaring maupun nasofaring, pipa orotrakea maupun alat isap. Jenis tanpa alat dapat dilakukan dengan 3 langkah jalan nafas, sapuan rongga mulut, dan posisi miring stabil. Depresi napas yang dapat terjadi karena depresi sentral, efek samping dari opioid, hipokapnia, hipotermia, dan hipoperfusi. Ada juga depresi perifer karena efek sisa pelumpuh otot, nyeri, distensi abdomen, dan rigiditas dari otot pasien. Yang ketiga yaitu sirkulasi, di mana tekanan darah itu dapat terjadi hipertensi maupun hipotensi pasca bedah. Hipertensi pasca bedah dapat karena riwayat hipertensi prabedah, nyeri, hipoksia, hiperkarbia, penggunaan vasopresor, atau karena kelebihan cairan. Hipotensi pasca bedah dapat terjadi karena pendarahan, defisit cairan, depresi otot jantung, dan dilatasi pembuluh darah yang berlebihan. Selanjutnya itu denyut jantung dapat terjadi takikardia, bradikardia, dan disritmia. Takikardia di mana dapat terjadi karena hipoksia, hipovolemia, obat simpatomimetik, demam, dan nyeri. Bradikardia dapat terjadi karena blok subarachnoid, hipoksia pada bayi, dan refleks vagal. Disritmia dapat terjadi karena hipoksia. Ini harus dimonitoring melalui EKG. Hal lain yang berkaitan dengan sirkulasi yang juga harus diperhatikan yaitu pendarahan dari luka operasi, perembesan darah, dan bertambahnya darah pada botol penampung. Jika hal ini terjadi, maka harus dipertimbangkan eksplorasi kembali. Dapat juga terjadi bendungan di sebelah distal dari tempat bebat luka operasi yang dapat menimbulkan edema dan nyeri pada daerah tersebut. Jika terjadi hal ini, maka kita longgarkan bebat tersebut. Yang keempat yaitu fungsi ginjal dan saluran kencing, di mana kita harus memperhatikan produksi urin dari pasien, terutama pada pasien yang dicurigai memiliki risiko tinggi gagal ginjal akut, pasca bedah maupun anestesia. Produksi urin normal seharusnya yaitu lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan untuk tiap jamnya. Jika terjadi
terjadi oliguria atau anuria, kita harus segera mencari penyebabnya, baik itu penyebabnya di prerenal, renal, maupun postrenal. Yang kelima yaitu saluran cerna, di mana kejadian muntah atau regurgitasi harus dapat dicegah dan diantisipasi. Apabila pasien terjadi, maka harus dilakukan tindakan untuk mengamankan jalur nafas pasien. Apabila terjadi aspirasi dari asam lambung, maka pasien dirawat intensif di unit terapi intensif karena ancaman gagal nafas akut. Yang keenam yaitu fungsi motorik, di mana pemulihan aktivitas motorik pada pasien yang menggunakan pelumpu otot berhubungan dengan respirasi. Bila efek pelumpu otot masih ada, pasien akan mengalami hipoventilasi dan aktivitas motorik yang belum kembali normal. Salah satu tandanya kembalinya sistem motorik adalah kemampuan membuka mata dan menggerakkan anggota gerak saat pasien menjelang sadar. Yang ketujuh yaitu suhu tubuh, di mana dapat terjadi hipotermia pasca bedah maupun hipertermia pasca bedah. Yang pertama yaitu hipotermia pasca bedah dapat disebabkan karena suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus dan transfusi darah, cairan pencuci rongga-rongga pada daerah operasi, kondisi pasien, dapat terjadi rentan pada bayi dan orang tua, serta penggunaan halotan sebagai obat anestesianya. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan inkubator pada bayi, selimut penghangat, dan penyinaran dengan lampu di ruang operasi. Hipertermia pasca bedah dapat terjadi karena septikemia, penggunaan atropin, suksinikodin, dan halotan. Hipotermia pasca bedah dapat diatasi dengan pasien didinginkan dengan menggunakan es, infus cairan, infus dingin, oksigenasi yang adekuat, antibiotik bila dicurigai adanya sepsis, maupun dapat dirawat di ICU apabila diperlukan pada pasien-pasien hipertermia pasca bedah. 8 yaitu nyeri. Nilai menggunakan visual analog scale dengan rentang 1-10 mengindikasikan yaitu nyeri ringan, sedang, dan berat. Di mana ini untuk menekan proses transduksi di daerah cedera menggunakan preparat atau obat analgesia lokal atau NSAID prostaglandin, menekan pada proses transmisi menggunakan obat analgesia lokal dengan teknik analgesia regional seperti misalnya blok interkostal dan blok epidural, menekan proses modulasi mempergunakan preparat narkotik secara sistemik yang diberikan secara intermittent atau tetes kontinu atau diberikan secara regional melalui kateter epidural. Yang kesembilan yaitu posisi, di mana posisi pasien harus diatur agar pasien merasa aman dan nyaman serta sesuai kebutuhan, seperti di posisi pasien dimiringkan stabil pada pasien yang menjalani operasi tonsil. Pasien diekspresikan kepalanya pada pasien yang belum sadar, pasien terlentang dengan elevasi kedua tungkai dan bahu pada pasien blok spinal dan bedah otak, dan juga pasien dielevasikan tungkainya pada pasien-pasien yang mengalami shock. Pada posisi pasien, ini harus diatur untuk mencegah hal-hal seperti sumbatan jalan nafas, tertindihnya atau terjepitnya satu bagian anggota tubuh, terjadinya dislokasi sendi-sendi, hipotensi pada pasien dengan analgesia regional, ataupun mencegah terjadinya gangguan kelancaran cairan infus. Selanjutnya itu pemantauan dan kriteria pulang, di mana ada skor pemulihan pasca anestesi, di mana kita harus menilai terlebih dahulu untuk menentukan apakah pasien dapat dipindahkan ke ruang atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit. Skor yang bisa digunakan untuk menilai kondisi pada pasien pasca anestesi yaitu yang pertama Aldred score pada dewasa dan Stewart score pada anak-anak, serta Bromed score untuk pada pasien spinal anestesia. Di mana Aldred score pada dewasa ini komponennya penilaiannya dan nilai warna, pernafasan, sirkulasi, dan kesadaran, serta aktivitas. Di mana jika jumlahnya lebih dari 8, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Untuk anak-anak itu dengan Stewart score, di mana penilaiannya itu penilaian pergerakan, di mana ada penilaian pernafasan, ada juga penilaian kesadaran. Skornya ini terdiri dari 0, 1, dan juga 2, di mana jika jumlah skornya melebihi dari 5, penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Yang terakhir itu Bromed score atau spinal anestesi, di mana kriteria penilaiannya ada gerakan penuh dari tungkai, tak mampu ekstensi tungkai, tak mampu fleksi lutut, dan tak mampu fleksi pergelangan kaki. Jika Bromed score-nya 2, maka dapat dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya itu post anesthesia discharge scoring system atau PADSS, di mana PADSS ini digunakan untuk pasien outpatient ataupun one day care, di mana jika skornya lebih dari atau sama dengan 9 dinyatakan boleh keluar dari PACU atau pulang.
Namun pasien pulang harus diantar dengan orang dewasa yang dapat mengawasinya selama 24 jam. Kriterianya itu ada tanda vital, di mana jika 20% dari baseline perioperatif skornya 2, 20% sampai 40% dari baseline preoperatif skornya 1, dan lebih dari 40% dari baseline preoperatif skornya 0. Untuk tingkat aktivitas, jika sadar penuh, tidak pusing, keadaan yang sama saat preoperatif maka skornya 2, jika membutuhkan bantuan maka skornya 1, jika tidak dapat berjalan maka skornya 0. Untuk kriteria selanjutnya itu kriteria mual dan muntah, di mana yang pertama itu minimal dapat diatasi dengan pemberian obat peroral, skornya 2, sedang dapat diatasi dengan pemberian obat parenteral, skornya 1, muntah berkelanjutan setelah pemberian obat berulang, skornya 0. Kriteria selanjutnya itu nyeri, minimal atau tidak ada, dapat diterima oleh pasien, ataupun teratasi dengan pemberian obat peroral. Jika iya, maka skornya 2, jika tidak, maka skornya 1. Kriteria terakhir itu perdarahan operasi. Jika terjadi pendarahan minimal, tidak membutuhkan penggantian perban, maka skornya 2. Jika sedang, membutuhkan sampai 2 kali penggantian perban, maka skornya 1. Jika berat, 3 atau lebih penggantian perban, maka skornya 0. Instruksi postoperatif, di mana pasien ataupun yang mengantarnya harus diberikan nomor darurat dari rumah sakit. Pasien didampingi orang dewasa yang dapat bertanggung jawab mengawasinya selama 24 jam pasca anestesi. Pasien dilarang mengkonsumsi alkohol atau obat-obat tanpa resep selama 24 jam pasca anestesi. Pasien diharapkan tidak membuat keputusan penting, ataupun pasien tidak mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin yang berbahaya. Sekian dari manajemen perioperatif, yaitu bagian postoperatif yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun saran, mohon dituliskan atau diberitahukan. Terima kasih.